Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elitita dengan prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NPM 220101404017. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan 12, 13, dan 14 mata kuliah sejarah pemikiran kewarganegaraan. Di sini submateri pembahasan pada pertemuan 12 adalah zaman modern awal 1700 sampai 1800 awal. Kemudian pertemuan ke-13 memahami konsep kewarganegaraan masa transisi. Pertemuan ke-14 memahami konsep kewarganegaraan masa kini. Dan yang terakhir yaitu pembahasan mengenai citizen in modern era. Kita akan masuk ke mereview kembali pada pertemuan ke-12, yaitu tentang pemikiran awal tentang kewarganegaraan modern, yaitu zaman modern awal 1700 sampai 1800-an. Periode awal sejarah modern mencakup periode setelah abad pertengahan akhir era pasca klasik hingga awal zaman revolusi. Meskipun batas kronologis periode ini terbuka untuk diperdebatkan, kerangka waktunya dibatasi secara beragam oleh para sejarawan, seperti mulai dengan penaklukan Ottoman dan atas Konstantinopel pada tahun 1453. Periode Renaissance di Eropa dan Perang Salib, zaman penjajahan khususnya pelayanan Christopher Columbus, Asia Tengah Timur, penaklukan Mesir di anak benua India. Akhir dari dimulai pada tahun 1492, tetapi juga penemuan rute laut ke India oleh Vasco dan Gama pada tahun 1998 dan berakhir sekitar revolusi Prancis pada tahun 1789 atau kebangkitan Napul ke tampuk kekuasaan. Sejarawan dalam beberapa dekade terakhir berpendapat bahwa dari sudut pandang dunia, ciri terpenting periode modern awal adalah penyebaran karakter globalnya. Ekonomi dan institusi baru muncul menjadi lebih canggih dan artikulasinya secara global selama periode tersebut. Periode modern awal juga termasuk munculnya dominasi merkantilisme sebagai teori ekonomi. Kecenderungan penting lainnya yang semakin pesat, politik sipil yang sekuler, perjalanan yang dipercepat karena perbaikan dalam pemetaan dan desain kapal, dan munculnya negara bangsa. Pada permulaan periode modern awal, tren di berbagai wilayah di dunia menunjukkan pergeseran dari mode organisasi abad pertengahan secara politik dan ekonomi. Feodalisme menurun di Eropa, dan umat Kristiani serta susunan Kristen menyaksikan berakhirnya perang salib dan persatuan agama di bawah Gereja Katolik Roma. Tatanan lama digoyahkan oleh reformasi Protestan yang menyebabkan serangan balik yang memperluas inkuisasi dan memicu bencana perang agama di Eropa, termasuk perang 30 tahun yang sangat berdarah dan berakhir dengan pembentukan sistem internasional modern di perdamaian Westphalia. Seiring dengan penjajahan Eropa di Amerika terjadi karena Eropa Barat jauh melampaui Cina dalam hal teknologi dan kekayaan per kapita. Periode ini juga berisi revolusi komersial dan zaman keemasan pembajakan. Globalisasi periode ini dapat dilihat di negara-negara kota dan Republik Maritim Italia Utara abad pertengahan, khususnya Genoa, Venesia, dan Milan di barat. Rusia mencapai Partai Pasifik pada tahun 1647 dan mengkonsolidasinya kendalinya atas timur jauh Rusia pada abad ke-19.
Nah, kita akan masuk kepada pembahasan yang mereview kembali pada pertemuan ke-13, yaitu memahami konsep kewarganegaraan masa transisi. Nah, menurut pendapat saya, Mutsuhiko atau yang dikenal dengan nama Kaisar Meiji adalah Kaisar Jepang ke-122 yang memerintah antara 3 Februari 1867 sampai 30 Juli 1912. Nah, namanya dikenal sebagai tokoh utama dalam restorasi Meiji, yakni sebuah reformasi di Jepang pada abad ke-19 yang menumbangkan kekuasaan keshogunan. Selama masa kepemimpinannya, Jepang yang telah menghapus politik isolasi dapat berkembang dengan sangat cepat hingga menjadi salah satu kekuatan besar yang diperhitungkan dunia. Untuk Perang Basin menjadi titik awal dari gerakan restorasi Meiji. Pada 4 Januari 1868, Kaisar Mutsuhito membacakan sebuah dokumen di depan istana mengenai restorasi atau pemulihan kekuasaan kekaisaran yang kemudian disebut restorasi Meiji. Sejak saat itu, Mutsuhito disebut sebagai Kaisar Meiji yang membawa Jepang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kekuatan sosial menyebabkan demokrasi berkembang di Meiji Jepang. Kekuatan sosial kerakyatan memberi pengaruh terhadap jenis-jenis otoritas tradisional. Perubahan yang mendasar bagi Jepang setelah restorasi Meiji adalah berakhirnya kekuasaan shogun setelah 7 abad dan dimulainya kekuasaan kekaisaran. Nah, kita akan masuk ke mereview kembali ke pertemuan ke-14 mengenai citizenship of modern era. Nah, menurut saya kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik yang dalam bersejarah berkembangnya diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara. Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam berpolitik. Orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan penuh disebut citizen. Nah, di sini saya akan membahas mengenai 4 makna kewarganegaraan menurut Roger. Yang pertama mengenai warga negara. Warga negara menurut Roger adalah orang yang memiliki hak politik untuk berpartisipasi dalam proses pemerintah sendiri yang populer, hak untuk memilih, untuk memegang jabatan pemerintah yang dipilih, dan untuk melayani di berbagai jenis juri, dan untuk berpartisipasi dalam debat politik sebagai anggota masyarakat yang setara. Yang kedua, mengenai di dunia modern, kewarganegaraan adalah status hukum yang lebih murni. Warga adalah orang-orang yang secara sah diakui sebagai anggota suatu komunitas politik tertentu yang berdaulatan secara resmi. Kemudian yang ketiga, pada abad terakhir, warga merujuk pada mereka yang termasuk dalam hampir semua asosiasi manusia, baik komunitas politik atau beberapa kelompok lain, misalnya lingkungan, atau poin ketiga yaitu mengenai pada abad terakhir, warga merujuk pada mereka yang termasuk dalam hampir semua asosiasi manusia, baik komunitas politik atau beberapa kelompok lain, misalnya lingkungan, klub atau kebugaran, universitas, dan komunitas politik yang lebih luas. Untuk poin keempat yaitu kewarganegaraan bukan hanya menandakan keanggotaan dalam beberapa kelompok, tetapi standar tertentu dari perilaku yang tepat. Kontributor tidak bebas pengendara dianggap warga negara sejati dari tubuh tersebut. Nah,
Kewarganegaraan sendiri menurut Marshall adalah status yang diberikan kepada mereka yang menjadi anggota penuh suatu komunitas, termasuk hak dan kewajiban sipil, politik, dan sosial. Nah, definisi kewarganegaraan menurut Marshall tersebut yaitu menyeratkan multi-tier, yaitu lokal, nasional, transnasional, dan lain-lainnya. Menurut Marshall, hak politik, hak untuk berpartisipasi dalam keputusan publik dan suara. Kemudian hak sosial, hak atas keamanan, kesejahteraan, serta hak untuk berbagi warisan sosial dan untuk menjalani kehidupan berbagai makhluk yang beradab sesuai dengan standar yang berlaku dalam masyarakat. Marshall menekankan bahwa sejarah kewarganegaraan yang dia telusuri lebih bersifat nasional daripada lokal di kota-kota abad pertengahan. Pada periode abad pertengahan, ketika jenis kewarganegaraan ini menyatu dan tidak dapat dipisahkan, dia menelusuri evolusi hak-hak sipil melalui serangkaian undang-undang yang disahkan antara tahun 1688 dan 1832 tentang kebebasan individu. Sementara hak politik pada abad ke-18 mereka jauh dari universal. Sekian mereview dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.